Aksi unjuk rasa di Kejati Maluku soroti dugaan korupsi proyek gedung seminari Xaverianum. Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam DPW Pelopor Maluku bersama Jaringan Masyarakat Anti Korupsi atau JEMAK Maluku menggelar aksi unjuk rasa penyampaian pendapat di depan kantor Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku pada Kamis 18 September 2025. Aksi yang melibatkan belasan orang itu dipimpin oleh Koordinator Lapangan Hidayat Warawara. Massa mendesak Kejati Maluku agar segera memanggil dan memeriksa Mansur Banda terkait proyek pembangunan gedung seminari Xaverianum Rumah Uskup Desa Seri Negeri Latuhalat yang menelan anggaran 14 miliar rupiah dan diduga merugikan negara sekitar 5 miliar rupiah. Selain itu, massa juga menuntut agar para Kejati Maluku memecat secara tidak terhormat salah satu oknum petinggi Kejati yang diduga menerima suap sebesar 4 miliar rupiah. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mencopot kepala Kejati Maluku karena dinilai tebang pilih dalam pemberantasan korupsi serta terkesan melindungi kontraktor tertentu. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak Kejaksaan Agung agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat tinggi di lingkungan Kejati Maluku. Kapolda Maluku pun diminta untuk menyelidiki salah satu pejabat utama di Polda Maluku yang diduga menerima uang pelicin sebesar 2 miliar rupiah dari Direktur PT Nailaka Indah, Mansur Banda. Dalam orasinya, massa menyampaikan isu adanya penerimaan 4 miliar rupiah ramai di publik. Oleh karena itu, dalam aksi ini, massa aksi menuntut Kejati Maluku tegak lurus, transparan, dan tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut. Massa juga menyoroti bahwa Mansur Banda yang sering didemo, namun tak pernah dipanggil. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kerjasama antara kontraktor dengan oknum kejaksaan. Mereka menekankan agar kasus Mansur segera diproses secara terbuka demi menjaga integritas lembaga hukum. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Maluku, Ardi, yang menerima audiensi massa bersama tim PPS memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa proyek-proyek yang ramai diberitakan sejatinya kembali pada dinas teknis masing-masing. Menurutnya, kehadiran Mansur Banda di lingkup Pemda juga melalui proses seleksi resmi. Terkait pendampingan, ia mengakui benar dilakukan, akan tetapi sifatnya non-teknis, seperti regulasi dan masalah tanah, bukan teknis bangunan. Sementara untuk pembangunan gedung keuskupan, kontraknya masih berlaku hingga 2026 dan kontraktor telah diarahkan melakukan perbaikan. Isu 4 miliar rupiah masuk ke kejaksaan juga dibantah. Sudah kami sampaikan bahwa memang benar ini pendampingan, tapi juga kami jelaskan bahwa kami tidak teknis, tapi non teknis, di mana kami hanya berfokus pada ADHT-nya, ancaman, gangguan, dan hambatan. Contohnya mungkin ada permasalahan tanah, itu kami turun selaku pendampingan, tapi bukan teknisnya. Terkait proyek keuskupan ini masih dalam rentang pemeraan. Dan teman-teman di PPS sudah turun bersama dari balai untuk mengecek dan memerintahkan memperbaiki terhadap proyek tersebut sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Kemudian menanggapi tentang aliran adanya tuduhan bahwa kejaksaan menerima 4 itu tidak benar. Ia menambahkan sejumlah oknum bermasalah telah diproses sesuai hukum, seperti kasus di Dobo terkait TPPO Kejati Maluku. Lanjutnya, tidak ingin melakukan justifikasi maupun kriminalisasi tanpa bukti. Saat ini proyek gedung keuskupan masih dalam masa pemeliharaan dan terus diarahkan untuk diperbaiki.